Bab 21, Murid Gerbang Asura. Dicabut dari halaman oleh Lilu, alis Huang Xiaolong berkerut, dan berkata, gadis kecil, jangan seret dan tarik aku seperti ini, orang lain mungkin salah paham. Lilu terkejut sesaat dan kemudian melontarkan senyum manis, mengungkapkan dua lesung pipit, jadi bagaimana jika orang lain salah paham? Aku adalah istrimu. Apa yang salah dengan seorang istri yang memegang tangan suaminya? Aku tidak takut akan kesalahpahaman dan juga tidak memanggil aku seorang gadis kecil. Aku seorang gadis yang sangat besar. Petik 2. Gadis kecil itu mengakhiri pidatonya dengan membusungkan dadanya yang kecil. Garis hitam mengalir di dahi Huang Xiaolong. Istri. Sangat besar. Huang Xiaolong melirik Lilu yang sedikit menonjol tetapi belum mengembangkan dada kecil, dan tersenyum masam pada dirinya sendiri. Daerah itu masih merupakan tanah datar, bukan? Melihat Huang Xiaolong menatap dadanya yang kecil, wajahnya memerah padam, nyaris berbisik, dia berkata, kamu, kenapa kamu melihat orang seperti itu, aku malu ketika ada begitu banyak orang di sini. Petik 2. Dia begitu terdiam sehingga dia dengan tegas menutup mulutnya, tidak berbicara sepatah kata pun. Sambil menarik tangannya, dia keluar dari kediaman Li, berjalan ke jalan utama. Ini benar-benar pertama kalinya di kota Kabupaten Changlan, jadi dia ingin melihat-lihat. Xiaolong, tunggu aku. Lilu cemberut mulutnya ke Huang Xiaolong karena menarik tangannya, dia dengan cepat berlari mengejarnya dengan langkah cepat, namun, kali ini alih-alih memegang tangan Huang Xiaolong, Lilu melingkarkan tangannya di lengannya, seperti istri kecil yang penurut. Aroma lembut seorang gadis tercium ke hidungnya. Huang Xiaolong berusaha menghindari kontak tubuh dengannya, kamu bisa kembali, aku bisa berjalan sendiri. Lilu cemberut lagi, matanya berubah merah saat air mata mengalir, aku akan kembali dan memberitahu kakek bahwa kamu menggangguku. Huang Xiaolong dengan cepat menggunakan tangannya untuk menghentikannya pergi, merasakan serangan sakit kepala, baiklah, mari kita pergi bersama tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menarik atau menyeretku. Lilu tertawa terbahak-bahak, sorot matanya berubah seketika, mengangguk, oke. Huang Xiaolong menghela nafas lega ketika Lilu mengangguk setuju. Mereka berbalik dan mulai berjalan di sepanjang jalan dengan Lilu mengikuti di samping Huang Xiaolong di sebelah kanan, menjadi sangat patuh. Saat mereka berjalan, mata bundarnya yang besar terkadang mencuri pandang ke arahnya. Huang Xiaolong tidak peduli dan terus melihat-lihat, tidak memperhatikannya. Tak satu pun dari mereka berbicara banyak di sepanjang jalan, dan setelah berkeliling sekali, tepat ketika mereka akan kembali ke Li Residence, mereka melihat di sudut jalan dipenuhi oleh banyak orang yang menunjuk jari dan berbisik tentang sesuatu. Keingintahuan Huang Xiaolong terpicu, jadi dia dan Lilu berjalan ke arah tertentu, memeras kerumunan harus melihat. Seorang pria parubaya berbaring di tanah, dikelilingi oleh para penonton rambutnya berantakan dan tidak terawat, wajah bernoda kotor dan kain usang untuk pakaian. Jelas, pria parubaya itu tidak sadar. Di tanah, di sebelah lelaki parubaya itu ada beberapa tetes darah, yang tampaknya diludahkan oleh lelaki yang terluka itu. Setelah mengamati pria parubaya itu sejenak, Huang Xiaolong ragu-ragu sebentar sebelum berjalan menghampirinya dan mengangkatnya, karena dia telah menjadi prajurit Ordo keempat, kekuatan lengannya tidak begitu lemah sehingga membawa orang dewasa akan menimbulkan masalah. Lilu heran ketika Huang Xiaolong mengangkat pria parubaya itu. Ayo pergi. Huang Xiaolong berkata kepada Lilu saat dia berjalan melewatinya sambil membawa pria setengah baya, dia melihat Lilu masih berdiri di tempat yang sama dengan linglung. Lilu dengan cepat berlari mengejar Huang Xiaolong setelah memulihkan akal sehatnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Xiaolong, mengapa kamu membawa orang ini kembali bersamamu? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu, jawabnya tanpa menoleh. Apakah kamu mengatakan aku tidak akan mengerti bahkan jika kamu menjelaskannya? Mulut kecil Lilu mengerut menjadi cemberut kesal tapi dia tetap diam. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong bertanya kepada Lilu tentang lokasi pintu belakang Li Residence dan masuk melalui pintu belakang membawa pria setengah baya yang tak sadarkan diri itu, menempatkannya di ruang terpencil dan terpencil. Melihat pria parubaya itu berbaring di tempat tidur, Huang Xiaolong mengedarkan kekuatan internalnya dan mengarahkan jari ke dada pria parubaya itu, jarinya kemudian bergerak lebih rendah di sepanjang tubuh pria itu. Dia menusukkan tubuh pria itu beberapa kali lagi dengan jarinya dan pada saat dia selesai, Huang Xiaolong terengah-engah. Butir-butir keringat menetes dari dahinya. Lilu berdiri di belakang Huang Xiaolong ketika dia melihatnya tanpa pandang bulu menyodok bagian tubuh lelaki parubaya yang berbeda dengan ekspresi bingung. Minta seseorang untuk membawa satu set pakaian, dan bersihkan dia. Huang Xiaolong berkata kepada Lilu setelah dia menarik napas. Oh. Oke, keluar dari kebingungannya, Lilu mengangguk. Beberapa saat kemudian, seorang petugas Li Residence membawa satu set pakaian dan membersihkan lelaki parubaya itu, tetapi dia tetap tidak sadar. Kamu bisa pergi sekarang, katanya kepada Lilu karena pasien belum bangun. Dia akan mengatakan bahwa dia akan tinggal di sini untuk menemaninya tetapi melihat tatapan tegas Huang Xiaolong, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya. Tidak lama setelah Lilu pergi, di tempat tidur kayu Fei Hou perlahan membuka matanya, akhirnya bangun. Dia bangkit perlahan menopang berat badannya sendiri dengan tangannya, dia mengamati sekelilingnya dan pandangannya jatuh pada Huang Xiaolong pada akhirnya. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Fei Hou bertanya, adikku, kaulah yang menyelamatkanku. Itu benar, Huang Xiaolong mengangguk. Di mana aku? Kami berada di kediaman Li di Kabupaten Changlan. Fei Hou mencoba yang terbaik untuk turun dari tempat tidur, dengan cepat mengerutkan kening, Kabupaten Changlan. Dalam ingatannya, tidak ada ingatan di mana Kabupaten Changlan berada. Adik kecil, terima kasih banyak telah menyelamatkan aku punya beberapa hal untuk diurus, jadi aku harus pergi dulu. Tepat ketika Fei Hou ingin keluar dari ruangan, tiba-tiba, rasa sakit yang hebat muncul di dalam tubuhnya dan dengan, darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia jatuh ke lantai. Huang Xiaolong dengan cepat membantunya kembali ke tempat tidur dan berkata, kamu terluka berat. Meridian di dalam tubuh kamu rusak.
Aku sementara menggunakan jari jiwa yang kembali untuk menstabilkan cedera kamu dan titik-titik akupuntur vital kamu. Jika kamu bergerak dengan ceroboh. Ketika dia sampai pada titik ini, Huang Xiaolong berhenti menjelaskan, karena konsekuensinya jelas. Mengembalikan jari jiwa, poin akupuntur. Fei Hou memandang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak repot-repot menjelaskan, mengubah topik, dia bertanya, kamu adalah murid gerbang Asura, bukan? Saat berada di jalan, Huang Xiaolong memperhatikan tato Asura di lengan kiri Fei Hou, tanda murid gerbang Asura, itulah sebabnya Huang Xiaolong membawanya kembali. Apa? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu aku adalah murid gerbang Asura? Fei Hou sangat terkejut, memandang Huang Xiaolong dengan waspada. Sekali lagi Huang Xiaolong tidak menjawab, di bawah mata Fei Hou yang waspada ia mengangkat tangan kirinya, dan sebuah cincin hitam gelap muncul di jari manis kirinya. Asura Ring. Melihat cincin hitam gelap, tubuh Fei Hou gemetar dengan kegembiraan setelah beberapa saat dia tersadar dari linglung, merasa sulit untuk percaya. Huang Xiaolong diam-diam mengamati reaksi Fei Hou, menurut selembar kertas, cincin Asura ini adalah simbol dan bukti Sovereign Gate Asura dan setiap murid yang melihat cincin itu akan berlutut dan sujud dalam posisi sujud. Setelah keterkejutan dan kegembiraan Fei Hou berlalu, memulihkan akal sehatnya, dia langsung berlutut dan bersujud di hadapan Huang Xiaolong, murid Fei Hou dari gerbang Asura menyambut Sovereign tidak terkalahkan di seluruh dunia. Petik 2. Huang Xiaolong diam-diam bernapas lega setelah melihat reaksi Fei Hou, jika ada sesuatu yang tidak beres dengan respons Fei Hou sebelumnya, dia siap untuk memanggil bilah tanpa ragu-ragu dan membunuh Fei Hou. Pada saat ini, meridian Fei Hou rusak dan dia terluka parah. Dia pasti tidak bisa menghindari pedang Asura Huang Xiaolong. Fei Hou, kamu bisa berdiri. Huang Xiaolong mengangguk. Ya, terima kasih Sovereign. Fei Hou berdiri, sikapnya menghormati yang ekstrim. Dan Huang Xiaolong tahu bahwa sikap hormatnya tulus dari hati dan tidak berpura-pura. Bagaimana kamu terluka? Tanya Huang Xiaolong setelah berpikir sejenak. Membalas Sovereign, murid pergi ke Silver Moon Forest ingin berburu Demonic Ghost Eye Spider tahap ke-10, untuk menghaluskan dance dengan intinya, tapi jangan berharap bahwa mata hantu iblis laba-laba menjadi pasangan, jadi. Fei Hou berkata merasa sedikit malu. Jadi, dia diserang balik. Huang Xiaolong berpikir, tetapi karena Fei Hou mampu melarikan diri dari serangan balik dua binatang iblis tahap ke-10, sepertinya dia sangat kuat, setidaknya, dia harus lebih kuat dari kakek. Bab 22, hanya budak rendahan, kualifikasi apa? Setelah mendengar penjelasan Fei Hou, menjadi jelas bagi Huang Xiaolong mengapa meridian Fei Hou rusak, dan tubuhnya mengalami luka parah. Duduk, biarkan aku yang merawat lukamu, kata Huang Xiaolong setelah merenung sejenak. Dia ingin tahu lebih banyak tentang gerbang Asura dan situasinya saat ini, tetapi dengan cedera serius Fei Hou, yang lebih penting adalah menstabilkan kondisinya. Berdaulat, pembuluh darahku yang patah, Fei Hou ragu sebelum bertanya. Secara umum, urat yang patah tidak dapat disembuhkan kecuali dia bisa menemukan ramuan legendaris itu. Kamu tidak perlu khawatir, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, berkata, aku bisa menyambungkan kembali pembuluh darahmu, hanya saja itu akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Berdaulat, kamu dapat menyambungkan kembali pembuluh darah aku yang rusak. Fei Hou sangat terkejut, bukan karena dia meragukan Huang Xiaolong, tapi dia merasa itu terlalu aneh. Mungkinkah Sovereign memiliki eliksir legendaris? Duduk dulu. Hati Fei Hou dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi dia tidak berani menentang perintah. Dia menjawab dengan hormat dan duduk. Begitu dia duduk, Huang Xiaolong meletakkan telapak tangannya di punggung Fei Hou dan mengedarkan energi internalnya, dengan demikian mentransfernya ke Fei Hou. Dalam sekejap, Fei Hou bisa merasakan energi hangat memasuki tubuhnya, dia dengan cepat memfokuskan kembali perhatiannya dan berkoordinasi dengan Huang Xiaolong, membimbing energi hangat untuk menyehatkan tubuhnya. Lebih dari 1 jam berlalu. Huang Xiaolong berhenti, wajahnya sedikit pucat. Meskipun pelatihan bodi metamorfosenya telah mencapai tahap keempat, energi internalnya masih agak lemah. Namun, setelah menghabiskan lebih dari 1 jam mentransfer energi internal ke Fei Hou, ia sekarang dapat mengedarkan energi itu sendiri untuk memulihkan kekuatannya. Huang Xiaolong menyaksikan Fei Hou mengedarkan energi internal untuk menyembuhkan dirinya sendiri sebentar, dan kemudian dia meninggalkan ruangan dan kembali ke halamannya. Ketika Huang Peng melihat putranya kembali tampak lelah, dia merasa agak aneh, bukankah putranya pergi bersama Li Lu untuk berjalan-jalan di sekitar kota? Xiaolong, kamu baik-baik saja? Tanya Huang Peng. Melihat keprihatinan ayahnya, dia tertawa. Aku baik-baik saja, ayah. Huang Peng menghela napas lega, lalu bertanya, Nona Li Lu telah kembali. Huang Xiaolong mengangguk. Tiba-tiba, Huang Peng tersenyum, dan senyumnya membawa rasa aneh ketika pandangannya tertuju pada Huang Xiaolong. Huang Peng, menyindir, bukankah tangan Nona Li Lu sangat lembut dan halus? Bukankah berpegangan tangan menyenangkan dengan kecantikan? Petik 2. Huang Xiaolong sejenak melongo sebelum tersenyum, aku katakan, Pak Tua, apa yang sedang dibicarakan? Tidak ada yang terjadi antara Nona Li Lu dan aku. Petik 2. Huang Peng tersenyum dan berkata, oke, aku tahu tidak ada apapun di antara kamu dan Li Lu, hanya Nona Li Lu yang memiliki sesuatu denganmu. Ketika dia mengatakan itu, Huang Peng tertawa senang, kamu tidak tahu ini, tetapi ketika Nona Li Lu menarik tanganmu saat keluar sehingga ekspresi bocah Huang Wei sangat buruk, seperti dia memakan kotoran anjing. Petik 2. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tapi, Xiaolong, kamu harus waspada terhadap Huang Wei, kata Huang Peng dan nada suaranya berubah serius. Aku kenal ayah, jangan khawatir. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamar aku, kata Huang Xiaolong. Huang Peng mengangguk. Oke, pergi dan istirahatlah. Setelah Huang Xiaolong masuk ke kamarnya, dia mengeluarkan ranjang batu giok dingin dari Ring of Asura, duduk di atasnya lalu mulai berlatih Asura taktik.
Malam berlalu dan pagi datang. Huang Xiaolong menghentikan pelatihannya, semua kelesuan dari kemarin telah menghilang, membuatnya merasa segar. Meninggalkan kamarnya, Huang Xiaolong berjalan menuju kamar Fei Hou. Saat dia sampai di sana, kebetulan Fei Hou keluar. Aku menyapa Sovereign, Sovereign tak terkalahkan di seluruh dunia. Fei Hou melihat Huang Xiaolong, segera berlutut dengan hormat. Setelah Huang Xiaolong membantunya untuk mengobati lukanya tadi malam, sikapnya menjadi lebih hormat padanya. Kamu bisa berdiri. Huang Xiaolong mengangguk. Baru kemudian Fei Hou berdiri dengan hormat. Fei Hou, ketika orang lain ada di sekitar, panggil aku sebagai Tuan Muda. Huang Xiaolong bergumam dengan suara rendah, juga, berhentilah memuji, penguasa tak terkalahkan di seluruh dunia. Petik 1. Setiap kali Huang Xiaolong mendengar kalimat, Sovereign tak terkalahkan di seluruh dunia. Dia merasa tertekan meskipun dia tahu itu adalah aturan yang ditetapkan oleh Ren Wukuang, Sovereign sebelumnya. Fei Hou berhenti sejenak, lalu berkata, Sovereign, Sovereign invincible di seluruh dunia, kalimat selama penghormatan ini ditetapkan oleh Sovereign sebelumnya, jika kita berhenti. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, aku tahu bahwa aturan ini ditetapkan oleh guru bertahun-tahun yang lalu, tetapi aturan dibuat oleh orang-orang. Aku Sovereign saat ini, dan aku katakan aturan ini sekarang dihapuskan. Petik 2. Menguasai. Fei Hou ingin tahu tentang hubungan Huang Xiaolong dengan Sovereign lama. Mendengar Xiaolong menyebut penguasa lama sebagai tuan yang sekarang dikenalnya. Benar, siapa lagi selain pro-murid Sovereign lama yang bisa menjadi Sovereign of Asuras Gate? Fei Hou segera menjawab, seperti yang diperintahkan Sovereign. Bagaimana pemulihanmu? Tanya Huang Xiaolong. Menjawab Sovereign, cedera bawahanmu telah pulih sekitar 70%, dalam 3 hari lukaku seharusnya pulih sepenuhnya, tetapi urat nadiku, kata-kata Fei Hou berhenti di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang pembuluh darah kamu. Sekarang, ceritakan tentang situasi saat ini di gerbang Asura. Petik 2. Ketika Fei Hou mendengar itu, ekspresinya menjadi rumit. Apa itu? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Melihat ekspresi Huang Xiaolong, dia tahu Huang Xiaolong salah paham, dan dengan cepat berkata, berdaulat, bukan berarti bawahan kamu tidak mau melaporkan. Jujur, hanya saja bawahannya tidak begitu jelas. Petik 2. Tidak terlalu jelas. Huang Xiaolong terkejut. Ya, Fei Hou mengangguk, dia kemudian menjelaskan kepada Huang Xiaolong. Fei Hou memasuki gerbang Asura 20 tahun yang lalu, dan dia belum pernah ke kantor pusat gerbang Asura. 20 tahun yang lalu dia bertemu dengan tetua dari gerbang Asura dan diangkat sebagai murid, dan itulah bagaimana dia memasuki gerbang Asura. Gurunya tidak pernah berbicara dengannya tentang masalah sekte. Nama tuannya adalah Yuming. Tapi guru memang menyebutkan bahwa setelah penguasa lama menghilang 50 tahun yang lalu, ada pergulatan internal untuk posisi penguasa, yang mengakibatkan gerbang Asura terbagi menjadi 2 faksi, kata Fei Hou. Dibagi menjadi 2 faksi, alis Huang Xiaolong berkerut, bertanya, di mana tuanmu sekarang? 3 tahun lalu kami berpisah dan, sejak itu, aku belum melihat guru. Saat itu, guru berkata bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan di kota kerajaan Mohe. Jawab Fei Hou. Kerajaan Mohe. Huang Xiaolong telah mendengar tentang kerajaan Mohe, tetapi jarak dari sana ke kerajaan Luotong tempat Huang Xiaolong berada terlalu jauh. Untuk mencapai kerajaan Mohe dari kerajaan Luotong, dia harus melewati lebih dari 10 kerajaan di antaranya. Jika seperti ini, mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi internal di gerbang Asura saat ini tidak mungkin. Pada saat ini, Lilu berlari dari jauh, wajahnya berubah menjadi senyuman ketika dia melihat Huang Xiaolong. Xiaolong, aku tahu kamu ada di sini. Ayo, perjamuan akan segera dimulai, mari kita ke sana sekarang. Petik 2. Kepala Huang Xiaolong mulai sakit ketika dia melihat Lilu, dia berbalik ke arah Fei Hou dan berkata, ikut aku. Ya, Tuan Muda, jawab Fei Hou dengan hormat. Meskipun Lilu terkejut mendengar Fei Hou menyebut Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berjalan ke Huang Xiaolong dan menarik tangannya, berlari keluar dari halaman, seolah-olah menarik tangan Huang Xiaolong telah menjadi kebiasaannya. Huang Xiaolong ingin mengambil tangannya, tetapi yang mengejutkan, kali ini, gadis kecil itu mencengkeram dengan kuat, tidak melepaskannya. Dia hanya bisa mengikuti dari belakang. Ketika mereka tiba di pesta, mereka bertemu dengan kelompok Huang Peng yang baru saja datang. Ketika Huang Wei melihat Lilu memegang tangan Huang Xiaolong, ekspresinya berubah mengerikan, sedangkan Huang Peng memberikan senyum ambigu kepada Huang Xiaolong sambil memberinya jempol, membuat Huang Xiaolong terdiam. Semua orang duduk setelah mereka memasuki aula utama, dan kursi kelompok Huang Kide sebenarnya ada di meja utama, duduk bersama dengan Limu. Huang Xiaolong hendak duduk ketika Lilu datang dan menariknya ke kursi di sebelahnya dan Fei Hou secara otomatis berdiri di belakang Huang Xiaolong. Huang Peng, Huang Kide, dan yang lainnya telah memperhatikan kehadiran Fei Hou di belakang Huang Xiaolong. Mereka mengira Huang Xiaolong membeli Fei Hou kemarin di pasar budak ketika dia berkeliling kota, akibatnya, tidak ada yang bertanya apa-apa. Fei Hou, cari tempat duduk di samping. Melihat Fei Hou berdiri di belakangnya, ketika kursi di sebelahnya kosong tidak terasa benar, bagaimanapun, Fei Hou adalah prajurit ke-10 Orde. Saat dia berbicara, Huang Wei berbicara dengan suara angkuh, duduk. Huang Xiaolong, hari ini adalah pesta ulang tahun Patriark Lama Li, apakah budak yang kamu beli memenuhi syarat untuk duduk di sini? Bab 23, membuat pameran diri sendiri. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat Huang Wei, lalu berkata dengan nada dingin, jika dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini, maka kamu bahkan kurang berkualitas daripada dia. Apa, Huang Xiaolong, kamu? Huang Wei benar-benar tersinggung, kemarahan memenuhi hatinya. Dia memiliki roh bela diri kelas 10, dia adalah Lord masa depan Huang Klan Manor, namun Huang Xiaolong ini sebenarnya mengatakan dia kurang berkualitas jika dibandingkan dengan seorang budak. Pada saat ini, Huang Kide berbicara, cukup.
Kami berada di Li Residence, jamuan perayaan Patriarkat Lama Li. Petik 2. Karena kakeknya telah berbicara, Huang Wei hanya bisa menatap Huang Xiaolong dengan sepenuh hati. Huang Qide kemudian menoleh ke Huang Xiaolong dan berkata, Xiaolong, apakah orang ini budak yang baru kamu beli? Dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Petik 2. Alis Huang Xiaolong berkerut, apapun yang terjadi, pada akhirnya, kakeknya masih tidak menyukai Huang Wei. Sejak kedua roh bela diri mereka terbangun, itulah sikap Huang Qide. Dia yakin bahwa jika itu bukan karena Lilu terus menuntut agar Huang Xiaolong datang, kakeknya, Huang Qide hanya akan membawa Huang Wei bersamanya. Huang Qide berbicara lagi, katakan hamba budak untuk meninggalkan aula, dan tunggu di halaman. Meninggalkan. Kemarahan Huang Xiaolong mulai meningkat, makna kakek adalah bahwa Fei Hou tidak memenuhi syarat untuk bahkan berdiri di sini. Xiaolong, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan kakekmu? Cepat beritahu kamu budak untuk enyah. Kami berada di perjamuan perayaan Patriark Lama, kamu membawa seorang budak, apakah kamu mencoba memamerkan diri kamu sendiri? Huang Ming menambahkan dengan nada menegur. Enyahlah. Kemarahan Huang Xiaolong terus meningkat, mencibir, meskipun hamba aku baru, tetapi bukan karena kamu memerintahkannya. Kamu, Huang Ming tidak mengharapkan acara seperti ini di mana Huang Xiaolong akan benar-benar membantahnya, matanya melotot begitu marah sehingga mereka hampir jatuh. Sudah cukup, Xiaolong, kata Huang Peng. Patuhi perintah kakekmu, biarkan dia kembali ke halaman. Meskipun Huang Peng setuju dengan ayahnya, kata-kata Huang Qide dan Huang Ming berlebihan, tetapi dia juga merasa bahwa putranya membawa seorang pelayan pada kesempatan seperti itu tidak tepat. Huang Xiaolong terkejut, menekan kemarahan, dia mengangguk dan berkata kepada Fei Hou di belakangnya, Fei Hou, kembali dan tunggu aku. Sementara percakapan berlangsung, ekspresi Fei Hou tenang, ya, Tuan Muda. Dia memberi hormat dengan hormat setelah mengatakan itu, berbalik dan pergi. Huang Wei merasa bangga melihat bahwa Fei Hou diperintahkan untuk pergi. Lilu, yang duduk di samping Huang Xiaolong, menatap Huang Wei ketika dia melihat ekspresinya yang puas. Tiba-tiba, tawa nyaring muncul dari luar aula, itu Old Patriarch Li. Semua orang di aula utama memandang keluar dan melihat Li Mu, Li Cheng dan tamu-tamu mereka berjalan menuju aula utama di bawah perlindungan para ahli. Melihat mereka, semua orang bangkit. Namun, ketika sekelompok orang yang riang hendak melangkah ke aula utama, tiba-tiba terdengar tangisan cemas, Patriark tua, itu buruk. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara itu tiba-tiba, dan aula yang dipenuhi tawa menjadi sunyi. Li Mu terkejut ketika dia berbalik untuk melihat, yang lain melakukan hal yang sama. Seorang penjaga perumahan yang kebingungan berlari tampak ketakutan, penjaga itu terengah-engah ketika mencapai Li Mu dan Li Cheng, jarinya menunjuk ke pintu masuk utama dan dengan suara gemetar berkata, Patriark tua, di luar, di luar. Di luar, apa yang terjadi di luar? Perasaan tenggelam merasuki hati Li Mu, dan dia hampir meneriakkan pertanyaannya. Di luar, ada peti mati besar ditempatkan di luar. Penjaga Li Residence berkata dengan suara bergetar. Apa, peti mati besar? Petik 2. Apa masalahnya? Di dalam aula utama, semua leluhur dan para ahli yang datang untuk memberi selamat leluhur tua Li terkejut, dan bisik-bisik beredar di aula. Jantung Li Mu berdetak kencang, ekspresinya menjadi khusyuk, dan dia berkata, pergi. Setelah berbicara, Li Mu dan putranya Li Cheng berjalan menuju pintu masuk utama Residence Li dengan cepat, sementara para ahli Li Residence mengikuti dari belakang mereka. Kami juga akan pergi dan melihat-lihat, kata Huang Qide saat dia juga berjalan keluar dari aula utama, diikuti oleh Huang Xiaolong dan yang lainnya, dan Li Lu mengikuti Huang Xiaolong. Pada usianya, meskipun dia tidak mengerti apa yang diwakili peti mati besar di depan pintu masuk utama pada perayaan ulang tahun kakeknya, dia gugup dan tegang. Huang Xiaolong mengikuti kakeknya ke pintu masuk utama, melihat keluar dan melihat bahwa sebuah peti mati berwarna merah besar ditempatkan langsung menghadap pintu masuk utama Residence Li. Tutup peti mati diwarnai merah dengan darah manusia dan aroma darah yang kuat menjalar di udara menyerang hidung mereka. Hati semua orang tegang melihat adegan aneh ini. Li Mu berjalan ke peti mati. Ekspresinya dingin ketika dia berteriak, bajingan mana yang berani mencari masalah dengan Li Residence. Keluarlah dari sini. Ketika Li Mu berteriak, udara di sekitarnya bergulung-gulung seperti ombak, membentuk singa besar di udara, singa itu meraung tanpa henti. Semua orang terkejut dan ekspresi kagum terlihat jelas di ekspresi mereka. Mata Huang Xiaolong berbinar. Ayahnya memberitahu dia sebelumnya tentang keterampilan pertempuran yang dipraktikkan Li Mu adalah keterampilan pertempuran peringkat menengah, misterius, Sky Lion Roar. Beberapa saat kemudian, singa di langit menghilang, dan di sana hening. Hei, hei, sebuah kekek terdengar di udara, dari semua arah membingungkan semua orang tentang sumber suara. Pak Tua Li, hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80, jadi kami menyiapkan hadiah besar ini untukmu, kamu harusnya bahagia. Kenapa kamu marah? Watak yang buruk biasanya mengarah ke kehidupan yang singkat. Petik 2. Li Mu terbang. Dengan teriakan nyaring, telapak tangannya muncul melepaskan banyak cetakan telapak tangan, yang berputar membentuk badai angin yang sangat besar, berputar-putar ketika awan menjadi samar-samar terlihat. Palm Wind Cloud. Badai angin besar yang tercipta dari jejak telapak tangan jatuh di sebuah gedung pemerintah di depan, dan tiba-tiba jejak tangan hijau lembut menembus udara dan bertabrakan dengan cetakan telapak tangan Li Mu. Ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar ketika kedua energi itu bertabrakan. Dua siluet hijau lembut muncul di udara di atas gedung pemerintah ketika mereka berdiri di udara. Huang Xiaolong dan semua orang melihat dua sosok, tubuh mereka sebenarnya tertutup bersisik seperti ular, dengan mata hitam, wajah mereka ditutupi dengan garis-garis hijau dan ekor seperti ular panjang yang menempel di punggung mereka. Transformasi jiwa. Mata Huang Xiaolong menyipit. Ketika prajurit mencapai ordo ke-7, roh bela diri mereka mengalami evolusi kedua yang memungkinkan tubuh prajurit untuk berintegrasi dengan roh bela diri mereka. Kemampuan ini disebut Soul Transformation.
Setelah transformasi, prajurit itu memiliki kemampuan bawaan dari roh bela dirinya. Misalnya, jika roh bela diri seseorang adalah ular beracun, maka setelah transformasi jiwa, ki pertempuran di tubuh prajurit akan mengandung sejumlah racun. Jelas, roh bela diri dari keduanya adalah sejenis ular, dan dari tampilannya, kemungkinan besar ular-ular beracun. Hei, Pak Tuali, Palem Windclutmu hanya begitu-begitu. Kami tidak akan membunuhmu sekarang, tetapi dalam 3 tahun, kami pasti akan mengambil kehidupan anjing kamu. Petik 2. Buka peti mati dan lihat hadiah ulang tahun kami untukmu. Keduanya menyeringai, dan tubuh mereka diselimuti cahaya hijau lembut, lalu menghilang dalam sekejap tepat di depan semua orang. Limu tidak mengharapkan pihak lain untuk melarikan diri pada saat mereka muncul, jadi pada saat dia sadar dan ingin mengejar, sudah terlambat. Ayah, Li Cheng menghampiri Limu beberapa saat kemudian. Dia kemudian memandangi peti mati yang tersegel itu dan bertanya, haruskah kita membukanya? Limu berbalik, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, buka. Bab 24, Melindungi Orang Tercinta. Setelah Limu berbicara, Li Cheng merasa sangat gugup saat dia menuju ke peti mati yang berlumuran darah. Telapak tangannya mengenai penutup peti mati, dan itu terbang, memperlihatkan mayat seorang bocah lelaki berusia 16 hingga 17 tahun. Warna kulit anak laki-laki itu telah berubah menjadi hijau teredam, begitu gelap sehingga tampak hampir hitam. Ketika Li Cheng melihat wajah pemuda itu dengan jelas, seluruh tubuhnya bergetar dan matanya menjadi merah saat air mata jatuh dari wajahnya. Fenger aku. Li Cheng membawa tubuh bocah itu keluar dari peti mati dan memeluknya dengan erat. Fenger aku. Kamu tidak bisa mati, Fenger. Ratapan sedih Li Cheng memilukan. Dan ketika Limu melihat wajah bocah itu, air mata mengalir dari wajahnya. Dia berdiri di sana dan menangis, tidak lagi peduli pada wajah atau martabat di depan orang banyak. Saudaraku, saudaraku. Pada saat ini, Lilu yang berdiri di samping Huang Xiaolong berlari keluar untuk mencapai anak laki-laki itu, terisak sedih ketika kedua tangannya mengguncang bahu anak muda itu. Saudaraku, apa yang salah denganmu? Saudaraku, tolong bangun. Aku tidak ingin kamu mati, aku tidak ingin kamu mati. Petik 2. Saudaraku, tolong bangun. Bangun. Isak tangis Lilu tercekik, tidak bisa keluar. Pada saat ini, para penjaga, pelayan, dan ahli dari Li Residence semua berlutut dan menangis memenuhi daerah itu. Bocah laki-laki yang meninggal adalah saudara laki-laki Lilu, putra tunggal Li Feng dan Li Cheng. Li Feng sangat berbakat dan, seperti Lilu, ia memiliki 9 roh bela diri kelas atas. 3 tahun yang lalu, ia ditemukan oleh Distinct Cloud Sect, salah satu sekte paling menonjol dari kerajaan Luotong, dan diambil sebagai murid pengadilan dalam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa dia akan dibunuh dan dikirim kembali ke Li Residence sebagai hadiah ulang tahun Limu. Semua leluhur keluarga lain dan para ahli yang hadir menggelengkan kepala mereka. Mereka datang untuk memberi selamat kepada Patriark Lama Li pada hari ulang tahunnya yang ke-80, tetapi adegan ini malah terbongkar di hadapan mereka. Feng, ini adalah kesalahan kakek. Kakek telah melukaimu. Limu berlutut, kedua tangannya gemetar saat dia menyentuh wajah cucunya. Air matanya jatuh di tubuh cucunya, tetapi cucunya tidak bisa lagi bergerak, dan tidak bisa lagi mendengar suaranya. Yakinlah, kakek pasti akan membalaskan dendammu. Absolutely. Keteguhan hati tampak di mata Limu. Dari jauh, mata Huang Xiaolong memerah saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Di sekelilingnya sunyi senyap. Setelah waktu yang lama berlalu, Limu membawa tubuh cucunya ke Li Residence, dan semua orang mengikuti. Di dalam rumah Li, dekorasi yang dulu meriah dan berwarna-warni dengan pakaian merah sekarang menyinggung mata. Perjamuan ulang tahun tidak terjadi. Dan tidak lama kemudian, para leluhur dan ahli yang datang untuk menyampaikan ucapan selamat pergi. Li Residence yang semula meriah dan semarak menjadi suram dan sunyi senyap. Pada akhirnya, hanya kelompok beranggotakan Huang Xiaolong yang terakhir yang bertahan di Li Residence. Kakak Li, aku turut berduka atas kesedihanmu. Huang Qide datang ke samping Limu dan berkata dengan berbisik. Jika ada sesuatu, yang kamu butuhkan hanyalah mengirim pesan, Huang Klan Manor kami akan menjadi yang pertama membantu. Bahkan Huang Qide tidak membayangkan hal seperti itu akan terjadi, mengingat keadaan, tidak masuk akal lagi bagi mereka untuk tinggal lebih lama di Li Residence. Saudara Huang, terima kasih, kata Limu dengan suara sedih. Huang Qide mengangguk karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dia berbalik dan hendak pergi bersama Huang Xiaolong dan yang lainnya, tetapi Lilu tiba-tiba berlari ke Huang Xiaolong, terisak, Xiaolong, jangan pergi, oke. Semua yang hadir berpaling untuk melihat Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menangis. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia menepuk bahu Lilu dengan lembut, dan berkata, jangan khawatir. Aku akan sering mengunjungi kamu. Aku akan membunuh siapapun yang bertanggung jawab dan membalaskan dendam saudaramu. Mendengar kata-kata Huang Xiaolong, semua orang tersenyum sambil menggelengkan kepala. Mereka menganggap kata-katanya sebagai sesuatu yang akan dikatakan oleh anak-anak yang naif, dan tidak ada yang menganggap kata-kata Huang Xiaolong dengan serius. Bahkan Limu tidak percaya diri untuk membunuh pihak lain, apalagi anak berusia 8 tahun. Maka kamu pasti harus datang dan menemuiku. Lilu berkata ketika air mata mengalir di wajahnya. Huang Xiaolong hanya bisa mengangguk. Limu bangkit dan secara pribadi melihat kelompok Huang Xiaolong keluar dari kediaman Li dan baru kembali ketika kelima siluet menghilang. Pada malam hari, kelompok 5 Huang Xiaolong tiba di Huang Klan Manor. Huang Xiaolong tidak berlatih malam itu. Dia berdiri di puncak di gunung belakang, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. 2 meter di belakang Huang Xiaolong, berdiri Fei Hou, berjaga-jaga. Entah dari mana, Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya, Fei Hou, ketika orang mati, apakah kamu pikir mereka akan menjadi bintang di langit malam? Fei Hou terpana, karena dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Bintang-bintang di langit malam.
Di kampung halaman aku sebelumnya, seseorang pernah berkata bahwa ketika seseorang meninggal, mereka menjadi bintang di langit malam untuk melindungi orang yang mereka cintai. Huang Xiaolong menjelaskan dengan lembut. Menjadi bintang di langit malam. Untuk melindungi orang-orang yang mereka cintai. Fei Hao menggelengkan kepalanya, tersenyum. Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kekuatan yang dapat menjaga dan melindungi orang yang mereka cintai. Kekuatan dan kekuatan. Ulang Huang Xiaolong. Ya, kekuatan dan kekuatan. Fei Hao mengangguk. Itu benar, kekuatan dan kekuatan. Huang Xiaolong mengepalkan tangannya dengan erat. Di bawah langit malam, matanya bersinar seperti bintang, hanya yang kuat yang memiliki kekuatan untuk menjaga dan melindungi orang yang dicintai. Dia harus menjadi kuat, dia harus tumbuh lebih kuat dengan cepat. Hanya dengan cara ini dia bisa menjaga dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Aura tak terlihat terpancar dari Huang Xiaolong, menakuti Fei Hao. Ayo kembali, kata Huang Xiaolong ringan sesaat kemudian menarik aura yang berasal dari tubuhnya. Dia berbalik dan menuju ke bawah menuju Huang Klan Manor dan Fei Hao mengikuti. Setelah kembali di Huang Klan Manor, Huang Xiaolong mengambil tempat tidur batu giok dingin, duduk, dan mulai berlatih asura taktik ketika aura spiritual dari dunia bawah menyembur seperti air terjun yang tak ada habisnya. Waktu berlalu dengan cepat dan 10 bulan berlalu. Huang Peng memperhatikan bahwa putranya telah meningkatkan usahanya dalam pelatihan sejak dia kembali dari Li Residence. Setiap hari, putranya tinggal di dalam halaman kecil untuk berlatih, hampir tidak melangkah keluar. Hati orang tuanya sangat sedih melihat regimen pelatihan gila putra mereka, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke halaman kecil dan mengunjungi Huang Xiaolong. Dalam 10 bulan terakhir, ki pertempuran Huang Xiaolong meningkat pada tingkat yang mengerikan. Setengah bulan setelah dia kembali dari Li Residence, dia naik ke Orde keempat tengah dari puncak Orde keempat, dan 2 bulan kemudian, Orde keempat terlambat. Setelah 10 bulan, Huang Xiaolong tidak hanya melakukan terobosan ke Fifth Order, ia juga benar-benar maju ke puncak Fifth Order. Adapun kitab metamorfosis tubuh, ia telah mencapai tahap kelima, kekuatan untuk mengangkut 9 bulls seperti satu. Pagi itu, cuaca cerah. Di gunung belakang, Huang Xiaolong mengayunkan bilahnya dan 100 sinar muncul, membentuk 2 siklon setinggi 5 meter yang berputar tanpa henti. Ketika Tempest of Hell berputar, setiap pohon dan semak di jalurnya dipotong menjadi ratusan bagian, ketika tiba-tiba kedua siklon berbelok ke kiri, dan kemudian berbelok lagi ke kanan. Dalam 10 bulan, kekuatan Tempest of Hell tidak hanya meningkat 10 kali lipat, tetapi Huang Xiaolong sudah bisa mengendalikan arah sesuai keinginannya. Sekarang, Tempest of Hell-nya bisa bertahan 12 hingga 13 napas waktu. Badai neraka telah mencapai penyelesaian besar dan sekarang hanya kekurangan kekuatan. Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekitarnya. Dia sudah memahami suasana Tempest of Hell dan kekuatannya akan terus meningkat seiring dengan pertempuran Qi-nya. Dinyatakan di atas selembar kertas bahwa sekali ada seseorang yang menggunakan gerakan ini, itu akan memusnahkan segala sesuatu dalam radius 10.000 li dan bahkan tidak ada helai rumput yang akan bertahan. Hanya ada 20 hari lagi untuk majelis klan berikutnya. Huang Xiaolong berpikir sendiri ketika dia mengingat Blades of Asura dan mereka terbang kembali ke pelukannya. Bab 25, Majelis Klan Tahunan di sini lagi. Di gunung belakang, setelah menghabiskan beberapa waktu berlatih Tempest of Hell, Huang Xiaolong kemudian melanjutkan dengan Execute Demon Sword. Meskipun Execute Demon Sword lebih lemah dari Asura Sword, dia bisa menggunakannya melawan musuh biasa. Saat dia mengayunkan pedang, menampilkan Execute Demon Sword, bayangan pedang terayun seperti gelombang, satu demi satu, menjadi semakin tajam dan agresif seolah-olah mereka bisa membunuh setiap iblis jahat dan memusnahkan hantu. Pada saat dia selesai melatih Execute Demon Sword, matahari yang menyilaukan sudah tinggi di langit, dan orang bisa merasakan panas di kulit. Huang Xiaolong berhenti dan kembali ke Huang Klan Manor. Ketika dia sampai di halaman kecil, Fei Hao berdiri di sana, menunggunya. Sovereign, Fei Hao melihat Huang Xiaolong kembali dan dengan cepat memberi hormat. Dia tahu Huang Xiaolong dilatih di gunung belakang dan akan kembali sekitar jam ini, jadi, dia menunggu di sini di halaman. Huang Xiaolong mengangguk ketika dia berjalan ke halaman, dan bertanya, bagaimana latihan pedang lohanmu berkembang? 5 bulan yang lalu, urat nadi Fei Hao telah pulih dan Huang Xiaolong mengajarinya keterampilan pedang lohan. Membalas Sovereign, bawahan kamu telah dilatih hingga langkah ke-10. Fei Hao menjawab dengan hormat dengan rasa terima kasih yang tulus. Penguasa tidak hanya menyembuhkan pembuluh darahnya yang patah, tetapi ia juga mengajarinya keterampilan bertarung, bermutu tinggi, pedang lohan. Dalam 4 bulan ini, pembudidayaannya bahkan meningkat setelah pembuluh nadinya yang rusak dihubungkan kembali. Langkah ke-10, Huang Xiaolong mengangguk puas. Dalam waktu kurang dari setengah tahun Fei Hao ini telah mencapai langkah ke-10. Ho ho ho. Ketika Huang Xiaolong memasuki halaman kecil, sesuatu yang kecil muncul entah dari mana dan mendarat di bahunya. Dia tidak mengelak, karena itu adalah Valet Spirit Devourer Monkey. Setahun telah berlalu, tetapi tidak ada perubahan pada monyet ungu kecil itu. Namun, meskipun tidak ada perubahan fisik pada monyet kecil itu, kecepatan kultivasinya bahkan lebih mengerikan daripada Huang Xiaolong. Terlepas dari kenyataan bahwa ia adalah puncak ordo kelima, tanpa menggunakan Asura Sword Skill, ia tidak bisa melukai monyet ungu kecil itu. Orang kecil, apakah kamu pergi berburu beberapa hari terakhir ini? Huang Xiaolong tertawa ketika dia melihat monyet ungu kecil di bahunya. Kenaikan cepat monyet kecil dalam budidaya adalah semua karena inti binatang yang ditelannya dari membunuh binatang jahat, kecepatannya bahkan membuat Huang Xiaolong, yang memiliki bakat roh bela diri kembar yang luar biasa, untuk merasa iri dengan kemampuannya untuk meningkatkan budidaya dengan mengonsumsi kor binatang buas. Mendengar pertanyaan Huang Xiaolong, monyet ungu kecil itu memberi isyarat dengan 2 tangan kecilnya, dan kemudian mencicit dengan ceria dengan bangga pada Huang Xiaolong, memamerkan panennya dari berburu binatang buas beberapa hari terakhir ini.
Menonton kejenakaan monyet kecil yang lucu, Huang Xiaolong tersenyum. Oke, oke pria kecil, aku akui kamu sangat kuat, oke. Monyet ungu kecil itu menganggukkan kepalanya, yang berarti, tentu saja. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan dia menyuruh monyet valet kecil untuk bermain sendiri sementara dia berdebat dengan Fei Hou menggunakan Execute Demon Sword. Tidak diragukan lagi, Fei Hou menekan kekuatannya di puncak ordo kelima. Dalam 2 bulan terakhir, pengalaman bertarung Huang Xiaolong telah meningkat banyak saat ia berdebat terus-menerus dengan Fei Hou yang merupakan prajurit ordo ke-10. Tapi, monyet valet kecil yang dikirim oleh Huang Xiaolong tiba-tiba berlari kembali, melompat ke arah Fei Hou dan menyerangnya. Dengan demikian, adegan berubah dari 2 orang sparring menjadi 2 orang dan sparring monyet. Huang Xiaolong menyerang monyet valet kecil menyerang Fei Hou dan pada gilirannya, Fei Hou menyerang Huang Xiaolong. Terkadang, Huang Xiaolong dan monyet ungu kecil akan menyerang Fei Hou bersama. Seluruh halaman kecil dipenuhi dengan kilatan pedang dan cakar monyet. Cakar monyet ungu kecil itu sangat tajam, sebanding dengan senjata kelas sakral, Fei Hou menghadapi tekanan ekstrim terhadap 2 lawan, terutama dengan budidayanya yang tertekan pada puncak orde kelima, dan pada saat kecerobohan, ia tergores oleh cakar monyet, dia hanya bisa menyeringai meski kesakitan. Dengan kehadiran Fei Hou dan monyet ungu kecil, hari-hari pelatihan Huang Xiaolong tidak membosankan dan membosankan. Sangat cepat, 20 hari berlalu. Sekarang sudah akhir tahun. Sama seperti tahun lalu, di dalam Huang Klan Manor adalah dekorasi pernak-pernik meriah dan lentera berwarna-warni. Di mana-mana, para penjaga, pelayan, dan pelayan sibuk, penuh semangat meriah. Besok adalah majelis klan tahunan. Huang Xiaolong berdiri di tengah halaman kecil menyaksikan salju putih murni melayang turun. Tangannya mengulurkan tangan untuk menangkap kepingan salju, merasakan kedinginan saat kepingan salju mendarat di telapak tangannya. Huang Xiaolong ingat bahwa sudah 3 tahun sejak terakhir kali salju turun. Dia mencintai sinar matahari, dan dia juga mencintai ketika salju turun dan menyelimuti dunia dengan warna putih seolah-olah menutupi keburukan dunia. Fei Hou berdiri 2 meter dari Huang Xiaolong, menjaga dengan diam. Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Lilu sekarang, pikir Huang Xiaolong di dalam hatinya. Sejak mereka kembali dari Li Residence, Huang Xiaolong dan Huang Peng mengunjungi Li Residence 2 kali. Sejak insiden perjamuan itu, Lilu menjadi pendiam dan membenamkan dirinya dalam latihan seperti Huang Xiaolong. Salju terus turun dan beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong seluruhnya tertutup salju. Dengan goyangan kecil, salju yang terkumpul jatuh ke tanah dan dia berbalik dan meninggalkan halaman kecil, menuju ke halaman timur bersama dengan Fei Hou. Saat memasuki halaman timur, dia mendengar ibunya, Su Yan, terisak. Dia berjalan lebih cepat dan pergi ke aula. Dia melihat Su Yan memeluk saudara perempuannya, Huang Min, dan saudaranya, Huang Xiaohai, dengan mata merah karena menangis. Dan ayahnya duduk di samping, wajahnya penuh amarah. Di wajah saudara perempuannya, ada 2 bekas telapak tangan merah jernih terbakar dan sudut bibir adik laki-lakinya terbelah, dengan darah menetes ke bawah dan kedua matanya bengkak dan hitam. Jelas, dia dipukuli. Siapa yang memukul kalian berdua? Kemarahan Huang Xiaolong naik saat dia melihat ke arah adik perempuan dan saudara laki-lakinya. Siapa lagi selain Huang Wei? Teriak Su Yan. Huang Wei. Dinginnya es melintas di mata Huang Xiaolong. Benar saja, terlepas dari Huang Wei, di dalam Huang Klan Manor, siapa lagi yang berani mengalahkan anak-anak Manor kedua? Hari ini, Xiaohai dan aku pergi bermain di halaman barat. Dalam perjalanan kembali, kami bertemu dengan kelompok Huang Wei dan Zhou Suedong. Mereka mengatakan kami memblokir jalannya dan menabrak kami. Huang Min menangis. Su Yan melanjutkan. Setelah dia memukul Huang Min dan Xiaohai, dia bahkan menanggalkan pakaian mereka. Apa? Huang Xiaolong mengangkat suaranya saat niat membunuh diunggulkan dalam hatinya. Dalam cuaca yang sangat dingin dengan salju yang turun, karena keduanya tidak memiliki ki pertempuran, jika saudara perempuan dan saudara laki-lakinya ditelanjangi dari pakaian mereka, mereka dapat membeku sampai mati. Kakak, Huang Wei ingin aku menyampaikan pesan kepadamu, dia mengatakan besok di majelis klan, dia akan membiarkanmu terlihat baik. Huang Min menyampaikan pesan kepada Huang Xiaolong. Ingin aku terlihat baik. Huang Xiaolong menekan niat membunuh di dalam hatinya. Sejak besok pertemuan, maka dia akan membiarkan Huang Wei menikmati 1 hari lagi, suatu malam berlalu. Salju sudah berhenti jatuh. Langit cerah tanpa adanya sinar matahari. Huang Xiaolong menghentikan pelatihannya dan meninggalkan halaman kecil bersama Fei Hou, menuju ke halaman timur. Ketika mereka sampai di serambi utama, sebagian besar tetua, pelayan dan murid sudah tiba. Mata Huang Xiaolong mengamati aula utama dan melihat bahwa ayah dan putranya, Huang Ming dan Huang Wei sudah ada di sana. Article 2 of 2. Bab 26, Ketakutan. Pada saat ini, Huang Wei melihat ke atas dan tatapannya bertemu dengan Huang Xiaolong. Sudut mulut Huang Wei membentang menjadi seringai menghina, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Sejak mereka kembali dari kediaman Li, kebencian Huang Wei terhadap Huang Xiaolong meningkat setiap hari. Setiap kali dia mengingat adegan Lilu memegang tangan Huang Xiaolong tepat di depannya, meminta Huang Xiaolong untuk tidak pergi, dia berharap bisa menggerogoti daging Huang Xiaolong dan meminum darahnya. Tatapan mereka bertabrakan dan bergeser. Huang Xiaolong, ayah dan ibunya duduk di seberang Huang Ming, ayah dan putranya. Beberapa saat kemudian, kakek Huang Qide tiba. Melihat kakeknya muncul lagi di majelis klan tahun ini, Huang Xiaolong sudah tahu sebabnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia melatih Huang Wei dengan sepenuh hati, pada majelis klan tahun lalu, Huang Xiaolong memukuli Huang Wei dengan kejam, dan itu kurang lebih merusak reputasinya. Kali ini, kemungkinan besar, dia ingin melihat Huang Wei membalas budi, sehingga reputasinya akan tetap ternoda. Semua orang berdiri untuk memberi hormat ketika Huang Qide berjalan menuju podium utama.
Semuanya duduk. Wajah Huang Qide penuh senyum ketika dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan semua orang duduk. Dan semua orang duduk. Sama seperti tahun lalu, kepala rumah tangga Chen Ying berdiri untuk mengawasi acara tersebut. Setelah menerima anggukan persetujuan Huang Qide, dia menyatakan dengan keras. Majelis tahunan dimulai. Majelis klan tahunan dimulai. Sejenak, serambi utama terdiam. Kemudian, satu persatu, para murid yang telah membangkitkan semangat bela diri mereka tahun ini naik ke panggung untuk bertanding satu sama lain. Dan mereka yang telah membangkitkan semangat bela diri mereka tahun lalu harus menunggu murid-murid baru selesai sebelum mereka bisa naik panggung bela diri. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan perdebatan antara murid-murid tahun ini yang baru saja membangkitkan semangat bela diri mereka belum lama ini, sudah jelas mereka menantikan pertarungan antara Huang Wei dan Huang Xiaolong. Tahun lalu, Huang Wei, sebagai orang yang paling berbakat di Huang Clan Manor, orang yang dilatih dengan dedikasi oleh Old Manor Lord, sangat dipukuli oleh Huang Xiaolong. Apa yang akan terjadi tahun ini? Huang Qide juga dipenuhi dengan harapan saat dia duduk di podium utama. Di bawah ekspektasi orang banyak, kelompok murid pertama selesai. Sekali lagi, serambi utama terdiam sesaat. Hampir pada saat yang sama, semua melihat ke arah Huang Wei dan Huang Xiaolong. Yang berbeda dari tahun lalu adalah, kali ini, Huang Xiaolong berdiri lebih dulu, dan perlahan-lahan berjalan ke panggung bela diri di tengah. Melihat itu adalah Huang Xiaolong yang pertama kali naik ke panggung, kerumunan merasa sedikit aneh. Berdiri tegak di panggung bela diri, Huang Xiaolong memandang Huang Wei, dengan suara dingin berkata, apa? Takut muncul. Petik 2. Huang Wei melompat marah, dengan tawa, haha, sarkastik, dia melompat ke panggung bela diri. Saat dia berdiri di seberang Huang Xiaolong, dia berkata, aku, takut untuk datang. Itu lelucon paling lucu di bawah langit. Terakhir kali kamu menyergap aku, dan cukup beruntung untuk menang setengah langkah, apakah kamu pikir kamu akan beruntung lagi tahun ini? Petik 2. Seluruh aula hening saat kata-katanya terdengar. Ekspresi aneh menyapu kerumunan. Penyergapan. Cukup beruntung untuk menang setengah langkah. Huang Xiaolong tidak berharap kulit Huang Wei ini setebal ini. Huang Wei mengabaikan tatapan aneh yang dilemparkan padanya, menoleh ke arah Huang Qide dan berkata, kakek, menurut aturan majelis selama acara perdebatan tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur, benar. Dia memandang Huang Peng ketika dia selesai mengatakan ini, maknanya tertulis di seluruh wajahnya, dia takut Huang Peng tidak bisa mengendalikan diri dan ikut campur jika Huang Xiaolong dipukuli setengah mati. Iya, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Huang Qide mengangguk sambil berkata dengan nada tegas, tidak perlu diragukan. Ketika semua yang hadir mendengar hal ini, mereka menyadari ini adalah peringatan Tuan Manor tua kepada Huang Peng. Bagaimana mungkin Huang Peng dan Su Yan tidak menyadari apa arti kata-kata Huang Qide? Meskipun mereka marah, mereka lebih khawatir tentang putra mereka. Huang Wei menjadi tenang setelah dia mendapatkan jaminan kakek. Sebuah cahaya haus darah melintas di matanya saat berbalik untuk melihat Huang Xiaolong. Kemarahan dan kebencian yang telah dia tekan selama setahun terakhir benar-benar pecah. Huang Xiaolong, hari ini aku akan menunjukkan kepada kamu perbedaan antara roh bela diri kelas 10 dan roh bela diri kelas 7. Aku akan membiarkan kamu melihat seberapa jauh kekuatan menakutkan aku telah mencapai. Huang Wei berkata dengan suara rendah saat pertempurannya Qi pecah seperti banjir bandang, menunjukkan kekuatannya di hadapan semua yang hadir dan pada saat yang sama, roh bela dirinya, 3 Black Tiger muncul di belakangnya. Dibandingkan tahun lalu, ia tumbuh 2/3 lebih besar, sinar hitam berkilau di tubuhnya, dan itu memancarkan paksaan seorang Xiantian. Pertempuran Qi yang kuat. Ini adalah urutan ketiga, bukan, puncak urutan pertengahan ketiga. Ya Tuhan, sebenarnya ini puncak dari Ordo Pertengahan ketiga. Petik 2. Bakat Tuan Muda Huang Wei menentang langit. Dalam setahun, ia naik dari Orde kedua ke puncak Orde ketiga. Petik 2. Setiap tetua dan pelayan rumah tangga di foyer utama terkejut dengan mulut mereka ternganga, beberapa bahkan melompat dari tempat duduk mereka. Di podium utama, ketika Huang Qide melihat para tetua, dan wajah-wajah pengurus rumah terkejut ketika Huang Wei mengungkapkan kekuatannya, wajahnya penuh senyum, yang berubah menjadi tawa karena dia tidak bisa menahan tawa dengan keras. Di bawah panggung, wajah Huang Ming sudah tumbuh menjadi senyum lebar sejak dini, dan dia mengangguk puas ketika dia melihat putranya. Setelah mengungkapkan kekuatannya, Huang Wei memandang Huang Xiaolong dengan seringai dan berkata dengan nada dingin. Huang Xiaolong, sekarang setelah kamu melihat sejauh mana kekuatanku, kamu merasa sangat ketakutan. Jangan khawatir, ketakutan itu normal, dan tak seorang pun di sini akan menertawakan kamu. Akhirnya, kamu mengerti kesenjangan antara bakat kami. Perbedaan di antara kami bukanlah sesuatu yang bisa direpotkan anjingmu dari 3 buah yang. Ketakutan. Huang Xiaolong memandang Huang Wei yang merasa penuh dengan dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apakah ini semua kekuatan yang kamu miliki? Buat langkahmu, kali ini aku tidak hanya ingin mengalahkanmu sampai ayahmu tidak bisa mengenalimu, tapi aku akan memukul sampai bahkan kakek tidak bisa mengenalimu. Petik 2. Kelompok tua-tua dan pelayan rumah tangga mendengar ini dan masing-masing menggelengkan kepala. Tidak seorang pun percaya Tuan Muda Huang Xiaolong akan muncul sebagai pemenang melawan puncak Tuan Muda-Muda Orde ketiga, Huang Wei. Dan kemarahan terlihat jelas di wajah Huang Qide, saat dia duduk di podium. Cucu ini, Huang Xiaolong, terlalu lancang. Benarkah? Huang Wei tertawa. Sedikit kekejaman melintas di matanya dan bayangannya melintas dan dalam sekejap mata, dia muncul di depan Huang Xiaolong. Tinjunya meninju dengan sekuat tenaga. Xiaolong, melihat tinju Huang Wei akan mengenai wajah Huang Xiaolong, Huang Peng, dan Su Yan dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka berdiri dari tempat duduk mereka. Pada saat ini,
Huang Qide yang marah dengan kalimat lancang Huang Xiaolong melepaskan auranya, mengunci putranya, Huang Peng, matanya sedingin es ketika ia berteriak, siapapun yang berani ikut campur akan ditangani sesuai dengan aturan klan. Namun, pada saat ini, Huang Qide tiba-tiba menyadari bahwa foyer utama telah jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Setiap tetua, pelayan rumah tangga dan murid tercengang dengan mulut terbuka lebar melihat panggung bela diri. Merasa ragu, Huang Qide berbalik ke panggung seperti semua orang. Di atas panggung, tidak ada yang tahu kapan tinju Huang Wei yang akan mengenai Huang Xiaolong terkunci dan berhenti di udara. Dengan Huang Qide dan semua orang menonton dengan penuh perhatian, Huang Xiaolong menatap Huang Wei dengan dingin dan berkata, aku juga akan membiarkanmu melihat bagian dari kekuatanku. Bab 27, ini sungguh adil. Bagian dari kekuatannya. Sementara semua orang belum menyadari apa arti Huang Xiaolong, tiba-tiba pertempuran Qi beberapa kali lebih kuat dari Huang Wei, menyembur keluar dari tubuh Huang Xiaolong yang melesat ke udara. Itu sangat kuat sehingga setidaknya 10 kali lebih kuat, atau mungkin bahkan lebih. Semua orang terkejut dan menggigil seolah-olah mereka melihat hantu. Para tetua dan pelayan rumah tangga melompat dari tempat duduk mereka seolah-olah pantat mereka terbakar. Urutan keempat. Dia sebenarnya adalah prajurit Orde keempat. Ya Tuhan, prajurit Orde keempat. Petik 2. Apakah ini ilusi? Tidak, tidak, ini bukan ilusi. Petik 2. Ibumu, mengapa kamu mencubitku? Seorang murid menjerit nyaring karena dicubit oleh orang di sebelahnya. Seluruh aula menjadi tak bisa berkata apa-apa karena kaget, dan beberapa bahkan gemetar kegirangan seolah-olah mereka telah menekannya terlalu lama. Huang Peng, Su Yan, dan bahkan reaksi Huang Ming tidak berbeda dari yang lain, mereka tercengang. Mata Huang Qide membelalak kaget, begitu kagetnya sehingga pikirannya menjadi kosong ketika dia menatap panggung, berjuang untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Tidak, itu tidak mungkin. Kamu tidak bisa menembus ke tahap Orde keempat. Mustahil kamu bertemu anjing sial lagi. Huang Wei berteriak seolah-olah dia kehilangan akal karena menyerah pada rasa takut. Dia tidak bisa percaya bahwa Huang Xiaolong akan cukup beruntung untuk menemukan keberuntungan untuk kedua kalinya dan terobosan ke Orde keempat. Huang Xiaolong melirik Huang Wei yang ketakutan yang berteriak seperti orang gila, dan pertempuran Qi melonjak di tangannya dan dengan hong yang keras, Huang Wei jatuh dari panggung, meratap. Dengan hanya satu langkah, Huang Xiaolong muncul di depan Huang Wei dan tanpa ampun menginjak Huang Wei. Mata Huang Wei dipenuhi ketakutan dan kemarahan saat dia menggeram, aku tidak akan menerima ini. Aku jenius klan yang sebenarnya. Mengapa? Mengapa anjing kamu terus-menerus mengalami keberuntungan anjing melebihi aku? Petik 2. Jenius. Anjing an benda. Huang Xiaolong menatap Huang Wei dengan dingin. Kemudian, dia tiba-tiba mengirim tendangan brutal ke perut Huang Wei, dan dampak serta rasa sakit membuat Huang Wei berguling ke ujung panggung kesakitan. Huang Wei mengerang sedih saat dia berbaring di tanah. Pada titik ini, orang-orang di antara penonton pulih dari keterkejutan mereka dan mulai bereaksi. Tinju Huang Ming mengepal erat ketika dia melihat putranya di atas panggung, matanya bersinar dengan dingin yang menakutkan, tetapi entah bagaimana, dia berhasil menahannya. Mata Huang Qide berkedip ketika dia memandang cucunya, Huang Xiaolong, mungkinkah seperti kata Huang Wei, bahwa Huang Xiaolong tersandung pada keberuntungan anjing sial lagi dan menelan beberapa ramuan untuk maju ke Orde keempat. Saat pemikiran ini terlintas di pikiran Huang Qide, Huang Wei perlahan-lahan berdiri, tubuhnya bergetar dengan upaya. Matanya terbakar karena kebencian, menatap Huang Xiaolong, ia berkata, kamu akan mati. Saat ia menerjang Huang Xiaolong seperti binatang buas yang terluka. Menonton Huang Wei menyergapnya, cahaya dingin berkedip di mata Huang Xiaolong dan ketika Huang Wei berada dalam jangkauan lengan, dia menggunakan kedua tangan dan memukul lengan Huang Wei. Kaca, suara patah tulang berdesir di aula. Sama seperti Huang Wei mulai menjerit kesakitan, Huang Xiaolong menendang kaki Huang Wei dan suara patah tulang menggema melalui aula lagi. Tapi dia tidak berhenti di situ, telapak tangannya menutupi pertempuran Qi mengenai Huang Wei tepat di dada dan, bang, setiap pakaian di tubuh Huang Wei pecah berkeping-keping. Tubuh Huang Wei terbang keluar dari panggung dan mendarat dengan keras di tanah, T3L4 nanogram seperti bayi yang baru lahir tanpa pakaian. Weiyer, suara Huang Ming berteriak dengan marah, dia melompat dan bergegas menuju Huang Wei. Ketika dia sampai di Huang Wei, dia melihat putranya batuk tanpa henti darah dan tulang lengan dan kakinya patah. Hatinya sakit dan dipenuhi amarah ketika dia melihat kondisi putranya, dia memberikan Huang Wei kepada tetua Zhou yang ada di sampingnya dan memerintahkan, jaga tuan muda. Setelah mengatakan itu, Huang Ming berbalik dan melompat ke panggung, dan niat membunuh tumpah dari matanya saat dia menatap Huang Xiaolong dan berjalan ke arahnya, kamu sangat kejam. Huang Xiaolong memiliki ekspresi acuh tak acuh saat Huang Ming berjalan ke arahnya. Sebelumnya, ketika Huang Wei mengancam akan mematahkan kedua tangannya, bagaimana mungkin Huang Ming tidak mengatakan bahwa putranya sangat kejam. Dan selama majelis klan tahun lalu, Huang Xiaolong telah menyelamatkan Huang Wei sekali dengan tidak mematahkan tangannya saat itu. Tapi, dia tidak menyangka Huang Wei akan membalas saudara perempuannya, Huang Min dan adik lelakinya, Huang Xiaohai. Kali ini Huang Xiaolong tidak akan terlalu toleran. Huang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke arah kakeknya di podium utama dan berkata dengan suara dingin. Selama perdebatan murid majelis klan, tidak ada yang bisa ikut campur. Jika tidak, mereka akan ditangani sesuai dengan aturan klan. Kakek, ini yang kamu katakan tadi, kan? Petik 2. Huang Qide malu, tapi dia tidak menjawab. Melihat reaksinya, Huang Xiaolong mencibir dan berkata dengan sarkastis, mengapa ketika ayahku bergerak, kamu bersikeras menegakkan aturan klan, tapi sekarang Huang Ming mengganggu dan, kakek, kamu menutup mata. Ini sangat adil. Petik 2. Semua tua-tua dan pelayan rumah tangga tetap diam. Kurang ajar. Rasa malu Huang Qide berubah menjadi kemarahan dan telapak tangannya terbanting ke kursi di sampingnya. Huang Ming melihat sikap ayahnya berhenti khawatir, matanya yang dingin tertuju pada Huang Xiaolong,
dia berkata, kamu mematahkan tangan dan kakiku Wei Er, dan sekarang aku akan mematahkan kedua tangan dan kakimu. Dan dia mengirim serangan telapak tangan ke lengan Huang Xiaolong. Xiaolong, sama seperti Huang Peng ingin melompat panggung, siluet lain bertindak lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, siluet itu berdiri di depan Huang Xiaolong dan menggunakan kedua tangan untuk melawan telapak tangan Huang Ming. Oh, di depan semua orang, Huang Ming memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terbang keluar dari panggung dan jatuh ke tanah, memecahkan banyak kursi saat dia berhenti. Apa? Mata melebar kaget melihat Huang Ming, yang berbaring di tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, tidak mampu mengangkat kelingking. Semua mata melesat ke arah siluet yang berdiri di depan Huang Xiaolong. Itu dia. Dia, bagaimana mungkin? Ketika penduduk Huang Klan Manor melihat orang yang memblokir serangan Huang Ming, mereka tidak percaya itu sebenarnya adalah pelayan yang dibeli oleh Huang Xiaolong. Huang Qide, Huang Peng, Su Yan dan semua yang hadir hampir menjatuhkan pandangan mereka. Karena dia mampu melawan serangan Huang Ming hanya dengan satu gerakan, pria ini pasti memiliki kekuatan prajurit Ordo ke-8. Urutan ke-8. Fei Hao menoleh ke arah Huang Xiaolong dan dengan hormat bertanya, Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja? Huang Xiaolong mengangguk. Aku baik-baik saja. Ketika dia mengatakan itu, dia memandang Huang Ming yang berjuang untuk bangun menggunakan kursi sebagai penopang. Matanya terbakar karena kebencian tetapi ada juga ketakutan. Ayah, seru Huang Ming, suaranya terdengar serak, dan tanpa peringatan, dia batuk seteguk darah lagi. Huang Qide tersentak kaget dan terbang ke panggung, suaranya tenang, saat matanya menatap Fei Hao. Aku tidak berharap bahwa kamu adalah seorang master tersembunyi, tetapi tindakanmu adalah penghinaan, tidak menempatkan Huang Klan Manor kita di matamu, kamu melukai anakku tepat di depanku. Huang Qide dengan mudah mengabaikan kebenaran. Jika bukan karena Huang Ming melanggar aturan klan, dan kemudian bersikeras melumpuhkan lengan dan kaki Huang Xiaolong, mengapa Fei Hao bertindak? Namun dia berdiri di sana dan membuatnya tampak bahwa itu semua kesalahan Fei Hao. Fei Hao mengabaikan Huang Qide, acuh tak acuh dan diam dia berdiri berjaga di belakang Huang Xiaolong. Huang Qide, melihat bahwa Fei Hao mengabaikannya, menjadi marah dan dia berteriak, bicara. Apa tujuan kamu mengintai di dalam Huang Klan Manor aku? Jika kamu berbicara sekarang, aku akan berbelas kasihan, dan menyelamatkan hidup kamu. Kalau tidak, akan sulit bahkan berharap kematian akan datang. Petik 2. Meskipun Fei Hao telah melukai Huang Ming dengan satu serangan telapak tangan, Huang Qide tidak terganggu, dia merasa bahwa meskipun Fei Hao tidak lemah, paling-paling, dia hanya menjadi prajurit Ordo ke-8. Bab 28, Puncak Ordo ke-10 terakhir. Bahkan tidak bisa berharap untuk mati. Fei Hao memandang Huang Qide yang marah dengan acuh tak acuh, ada sedikit jijik dalam ekspresinya. Melihat bahwa Fei Hao tidak hanya mengabaikannya tetapi juga memandangnya dengan jijik, hati Huang Qide mendidih dengan amarah, dan aura pembunuh meledak ketika pertempuran Qi melonjak hebat di sekujur tubuhnya, menutupinya dengan pola berwarna emas. Lengan Huang Qide tumbuh lebih besar dengan lipatan dan rambut berwarna keemasan tumbuh di kulit dan wajahnya. Transformasi jiwa. Roh bela diri Huang Qide adalah kera emas bersayap 6, saat Huang Qide bergabung dengan roh bela dirinya. Tubuhnya membesar dan tumbuh setinggi setengah meter. Matanya berubah menjadi merah keemasan, dan atmosfer di sekitarnya menjadi kasar dan tirani. Rupanya, Fei Hao berulang kali mengabaikannya di hadapan warga Huang Klan Manor yang benar-benar membuatnya marah. Kalau tidak, dia tidak akan berubah terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Fei Hao. Palem bestial mutlak. Raungan Huang Qide terdengar parau dan tebal. Tubuhnya menerjang ke arah Fei Hao dengan telapak tangannya menjulur keluar, cahaya terang yang menyilaukan bersinar dan deru binatang buas bergema di aula. Absolute Bestial Palem adalah skill pertarungan peringkat misterius bermutu tinggi, satu dari 3 keterampilan bertarung berharga yang dimiliki oleh Huang Klan Manor. Karena Fei Hao berdiri di belakang Huang Xiaolong, serangan agresif Huang Qide akan memengaruhi bahkan Huang Xiaolong, dan jika Xiaolong ditarik ke dalam gelombang pertempuran, ia akan menderita cedera parah karena kesenjangan dalam kekuasaan. Melihat bahwa kakeknya memilih untuk mengabaikan keselamatannya hanya untuk membunuh Fei Hao, dia menjadi sangat marah. Awalnya Fei Hao ragu-ragu untuk menyerang karena status Huang Qide sebagai kakek Huang Xiaolong, namun, tiba-tiba dia mendengar suara dingin Huang Xiaolong berkata, serangan kekuatan penuh. Fei Hao linglung sejenak, tapi dia mengerti maksud Huang Xiaolong sehingga tidak lagi menahan diri. Pertempuran kinya dari prajurit Ordo ke-10 menyembur keluar, menyebabkan semua orang gemetar di tempat mereka berdiri. Tingkat penindasan ini bukanlah sesuatu yang dimiliki Huang Qide, Ordo ke-10 awal. Ekspresi Fei Hao menjadi tajam dan tinjunya keluar. Fist yang menghancurkan hati. Serangan Heart Shattering Fist memotong jarak yang diiringi oleh angin siulan tajam dan bertabrakan dengan cetakan tangan Huang Qide. Energi gempa susulan yang mengerikan dari tumbukan menyebar keluar ke segala arah dan kekuatan mengguncang pilar aula begitu banyak sehingga tetua dan pelayan rumah tangga di dekatnya harus cepat mundur, karena gelombang tumbukan menghancurkan jajaran kursi dan membuat mereka terbang. Huang Qide didorong mundur selama lebih dari selusin langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri di ujung panggung. Wah, cairan hangat mengalir ke tenggorokannya dan darah memuntahkan dari mulut Huang Qide. Pakar nomor 1 Huang Klan Manor, Huang Qide kalah. Benar-benar hilang. Semua orang tercengang. Ayah, Tuan Manor tua. Beberapa napas kemudian sebelum ada yang bereaksi, beberapa dari mereka dengan cepat bergegas menuju Huang Qide sementara yang lain berseru dengan keras. Huang Qide melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja lalu dia berbalik untuk melihat Fei Hao sulit untuk menyembunyikan kengerian di matanya saat dia perlahan-lahan mengucapkan setiap kata, Puncak Orde ke-10 akhir. Puncak Orde ke-10 akhir. Para tetua, pelayan rumah tangga, dan murid-murid memandang Fei Hao dengan kaget, takut, dan beberapa perasaan lain bercampur, namun, tubuh Huang Ming menegang saat dia diliputi ketakutan. Di atas ketujuh ordo, setiap terobosan kecil mewakili perbedaan besar dalam kekuatan.
Meskipun Huang Qide adalah prajurit Ordo ke-10, ia adalah Ordo ke-10 awal, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Ordo ke-10 awal dan puncak Ordo ke-10 akhir. Itulah sebabnya, meskipun Fei Hou tidak melepaskan roh bela dirinya juga tidak mengalami transformasi jiwa, dia masih bisa dengan mudah mengalahkan Huang Qide. Fei Hou berhenti menyerang setelah dia memukul mundur Huang Qide dan dia mundur di belakang Huang Xiaolong, berdiri dengan hormat dengan auranya yang menindas terhapus. Melihat tindakan Fei Hou, semua orang berpaling untuk melihat Huang Xiaolong, anak berusia 8 tahun yang mereka abaikan dan lupakan. Jelas, Fei Hou bukan seorang pelayan yang dibeli oleh Huang Xiaolong, tetapi, mengapa seorang prajurit Ordo ke-10 puncak menyebut seorang anak berusia 8 tahun sebagai tuan muda? Dan dengan sangat hormat, apakah Huang Xiaolong mengalami keberuntungan anjing lagi? Apa yang dia menelan untuk terobosan ke Orde keempat? Bahkan jika itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada buah yang, ia tetap tidak memiliki kemampuan untuk membuat seseorang memajukan 2 pesanan dalam waktu 1 tahun. Selain itu, Huang Xiaolong sebelumnya mengatakan bahwa ini hanya bagian dari kekuatannya. Jika demikian, apa kekuatannya yang sebenarnya? Jika itu bukan keberuntungan anjing sial yang luar biasa, maka seberapa mengerikankah bakat Huang Xiaolong, bisa melampaui urutan keempat dalam waktu kurang dari 2 tahun. Hanya dalam beberapa saat singkat, banyak pikiran melintas di benak semua orang yang hadir. Bahkan Huang Peng dan Su Yan punya banyak pertanyaan. Huang Xiaolong, kamu benar-benar memerintahkan orang luar untuk melukai kakek, betapa tidak berbakti. Raung, Huang Wei yang baru saja bangun setelah dirawat oleh beberapa tetua, apakah Huang klan Manor ada di matamu? Apakah kamu masih mengakui kakek kamu? Petik 2. Di sekelilingnya, ekspresi menegang. Siapa yang akan percaya bahwa kata-kata seorang anak tidak membahayakan? Bahkan dalam situasi yang mengerikan ini, Huang Wei masih berani menegur Huang Xiaolong, yang dilindungi oleh prajurit yang kuat seperti Fei Hou. Huang Ming, sangat cemas sehingga kata-kata Huang Wei akan memperburuk situasi dengan segera berbalik dan memarahi putranya, Huang Wei tutup mulut. Namun sebaliknya, suara Huang Wei semakin keras. Ayah, apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana jika dia adalah Ordo ke-10 akhir puncak? Huang klan Manor kami memiliki beberapa ribu orang, mengapa kita harus takut pada satu orang? Huang Wei berteriak, dan berkata kepada Huang Qide, kakek, keturunan Huang Xiaolong yang tidak berbakti ini harus membiarkan hasil budidaya dihancurkan dan diusir dari Huang klan Manor. Petik 2. Huang Qide belum mengatakan apa-apa, tetapi Huang Ming berteriak dengan marah, diam. Dan mendorongnya kembali, ingin menghentikan putranya dari berbicara. Mendengarkan keluhan Huang Wei dalam kemarahan, senyum dingin muncul di wajah Huang Xiaolong. Aku tidak memperlakukannya sebagai kakekku. Apakah dia memperlakukan aku sebagai cucunya? Jarinya menunjuk ke Huang Qide. Aku memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tahun lalu, namun bertentangan dengan peraturan, ketika Spirit Pool dibuka, dia mengizinkanmu untuk berlatih di kolam renang sebagai gantinya. Pada kompetisi tahun ini, ketika Huang Ming melanggar aturan dan bermaksud melumpuhkan tangan dan kakiku, dia menutup mata. Dan barusan, jika itu bukan karena kekuatan Fei Hou, baik Fei Hou dan aku akan menderita luka serius, dan mungkin mati di bawah serangannya. Huang Xiaolong mendaftar setiap titik dengan suara yang mengerikan. Ketika dia mendengar kata-kata Huang Xiaolong, Huang Qide menunduk dan menghindari tatapan Huang Xiaolong. Aula menjadi begitu sunyi bahkan pin drop akan terdengar. Huang Wei tanpa henti, Huang Xiaolong, kualifikasi apa yang harus kamu keluhkan tentang kakek? Aku memiliki roh bela diri kelas 10 dan kamu hanya roh kelas 7 yang sangat sedikit. Oleh karena itu, masuk akal bahwa dia akan memilih aku, dan melatih aku karena aku adalah masa depan Huang klan Manor. Apa yang salah dengan itu? Kamu hanya iri dengan aku. Cemburu. Diam. Telapak tangan Huang Qide dengan keras memukul wajah Huang Wei. Sebelumnya, ayahnya telah memukulnya, dan sekarang Huang Wei tidak bisa percaya bahwa bahkan kakeknya Huang Qide menamparnya. Air mata mengalir di wajahnya, dan dia merasa dirugikan, apa yang dia katakan itu salah. Dia tidak salah. Para tetua dan pelayan rumah tangga menggelengkan kepala secara diam-diam setelah mendengar logika khayal Huang Wei. Ayah, Bu, ayo pergi. Pada titik ini, Huang Xiaolong berbicara. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi dengan Fei Hou, Huang Pen, dan Su Yan, mengabaikan pandangan yang diarahkan pada mereka. Tidak ada gunanya lagi untuk mereka menginap. Menurut aturan klan, tidak ada yang diizinkan untuk pergi sebelum majelis klan selesai. Namun, tidak ada yang berani menghentikan mereka pergi. Huang Qide memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya saat dia menyaksikan siluet Huang Xiaolong yang surut. Bab 29, Keterampilan Pedang Asura, langkah kedua. Untuk waktu yang lama setelah Huang Xiaolong meninggalkan aula, tidak ada yang berani berbicara. Ayah, kamu tahu, beberapa saat kemudian, Huang Ming bertanya dengan suara kecil setelah dia mencuri melihat ekspresi ayahnya. Huang Qide menghela nafas berat saat dia mengangkat kepalanya, dan kemudian melambaikan tangannya. Semua orang bubar, majelis tahun ini berakhir di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, bahunya yang bungkuk memberikan perasaan kesepian. Itu berakhir di sini. Para tetua Huang klan Manor, pelayan rumah tangga, dan murid-murid saling memandang dengan ragu. Semua orang bubar. Setelah siluet Huang Qide menghilang dari pandangan mereka, Huang Ming melambaikan tangannya dan memerintahkan. Dia meninggalkan aula setengah dibawa oleh tetua Zhou Guang dan beberapa saat kemudian aula itu kosong. Ini adalah pertama kalinya sejak Huang klan Manor didirikan bahwa majelis klan berakhir di tengah jalan. Setelah meninggalkan aula, Huang Xiaolong kembali ke halamannya. Tidak terlalu lama setelah itu, orang tuanya datang ke halaman kecilnya. Melihat orang tuanya tiba, dia tahu bahwa mereka akan memiliki banyak pertanyaan, jadi tanpa menunggu mereka berbicara, dia berkata, Ayah, Bu, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat aku jelaskan kepada kamu sekarang juga.
Huang Peng dan Su Yan bertukar pandang ketika mereka mendengar ini. Xiaolong, siapa seniornya Fei Hou? Tanya Huang Peng setelah jeda singkat. Senior Fei Hou, Huang Xiaolong menjawab setelah dia merenung sejenak. Kemudian berkata, aku menjadi murid dari orang yang luar biasa, dan Fei Hou adalah bawahannya, jadi dia memanggil aku Tuan Muda. Huang Xiaolong tidak menyebut Ren Wokuang dan Gerbang Asura. Huang Peng dan Su Yan akhirnya mengerti, dan sangat gembira bahwa putra mereka mampu menjadi murid dari guru yang begitu hebat. Jika Fei Hou adalah pakar puncak Ordo ke-10, bagaimana dengan gurunya? Memikirkan hal ini, tubuh mereka bergetar dengan kegembiraan. Xiaolong, apakah kekuatan kamu saat ini mencapai tingkat pertengahan keempat? Su Yan bertanya beberapa saat kemudian, mereka berdua memandangi putra mereka dengan penuh harap. Di atas panggung, Huang Xiaolong mengatakan Orde keempat hanya bagian dari kekuatannya. Midford Order. Huang Xiaolong terkejut sesaat, pada akhirnya, dia mengangguk, membenarkan kecurigaan mereka. Lebih baik mereka menganggapnya berada di pertengahan Orde keempat jika mereka tahu dia benar-benar berada di puncak Orde kelima, mereka akan ketakutan. Melihat bahwa putra mereka mengkonfirmasi bahwa kekuatannya berada di pertengahan Orde keempat, hati mereka hampir membalik karena sukacita, tetapi meskipun begitu, mereka terkejut. Midford Order. Putra mereka benar-benar telah mencapai Ordo keempat pertengahan. Ayah, Bu, 2 hari setelah perayaan Tahun Baru, aku telah memutuskan untuk meninggalkan Huang Clan Manor, untuk mendapatkan pengalaman di luar. Kata Huang Xiaolong dengan tegas tidak meninggalkan ruang untuk debat. Apa? Dapatkan pengalaman. Huang Peng dan Su Yan terkejut dan hampir berteriak serempak, tidak. Petik 2. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan berkata, aku tahu kamu khawatir, tetapi dengan Fei Hou ikut, aku tidak akan berada dalam bahaya. Xiaolong, aku tahu kamu ingin meninggalkan Huang Clan Manor seketika karena tindakan kakekmu, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah kakekmu. Jangan membencinya. Selain kamu masih terlalu muda, mengapa kamu tidak menunggu 2 tahun lagi sebelum pergi? Huang Peng menggunakan nada lembut ketika ia mencoba untuk menghalangi Huang Xiaolong. Meskipun ada prajurit Ordo ke-10 dengan Huang Xiaolong, dia masih terlalu muda, bahkan belum 9 tahun. Huang Peng dan Su Yan tidak akan bisa berhenti khawatir jika mereka membiarkan Huang Xiaolong pergi. Ayah, Bu, aku sudah memutuskan. Dan aku akan pergi setelah Tahun Baru. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, matanya tegas. Memang benar bahwa dia ingin meninggalkan Huang Clan Manor pada saat ini karena dia tidak ingin melihat kakeknya atau paman Huang Ming, pasangan ayah dan anak. Tetapi keinginannya untuk keluar dan mendapatkan pengalaman tidak sepenuhnya karena mereka. Dia ingin mengasah dirinya sendiri sehingga dia akan menjadi lebih kuat dan juga menjelajahi dunia di luar Huang Clan Manor dan bertemu dengan para ahli. Melihat ekspresi putra mereka, Huang Peng dan Su Yan menghela nafas, mereka berdua tahu tidak ada gunanya untuk terus mencoba membujuknya. Berpikir tentang bagaimana putranya akan meninggalkan rumah dan melakukan perjalanan ke tempat yang jauh, hati Su Yan sakit, dan matanya menjadi merah. Xiaolong, kapan kamu akan kembali? Jejak kehangatan menyebar di hati Huang Xiaolong, dan tersenyum dan berkata, Bu, yakinlah, sebelum majelis klan tahun depan, putra kamu pasti akan kembali untuk melihat kamu. Majelis klan tahun depan. Baru saat itu Su Yan merasa lebih baik. Su Yan terus, nak, Huang Xiaolong selama beberapa waktu, dia terus mengingatkannya untuk berhati-hati saat bepergian dan untuk merawat tubuhnya dan untuk berhati-hati terhadap orang jahat, Del. Huang Xiaolong mengangguk, tidak bisa menolaknya. 2 jam kemudian, orang tuanya akhirnya pergi. Fei Hou, kita akan pergi 2 hari kemudian setelah Tahun Baru. Persiapkan hal-hal yang perlu kita bawa bersama. Huang Xiaolong memerintahkan Fei Hou setelah orang tuanya pergi. Ya, penguasa. Malam berlalu tanpa insiden. Di ranjang batu giok yang dingin, Huang Xiaolong berhenti berlatih Asura Tactics dan menatap langit fajar yang akan datang melalui jendela. Dia berjalan ke halaman kecil dan mulai mempraktikkan Tempest of Hell. Badai neraka telah mencapai penyelesaian besar, itu hanya kekurangan kekuatan, tetapi itu akan meningkat dengan ki pertempuran aku. Langkah selanjutnya adalah mempraktikkan gaya kedua Asura Sword Skill. Sejam kemudian, Huang Xiaolong berhenti berlatih Tempest of Hell. Dia mengambil selembar kertas dari cincin dan mempelajari diagram gaya kedua. Keterampilan pedang Asura, gaya kedua, air mata Asura. Air mata Asura. Nama ini sangat unik. Huang Xiaolong mengedarkan pertempurannya ki sesuai dengan diagram. Blades of Asura sudah dipanggil. Dia melompat ke udara dan melancarkan serangan, dan dari udara, sinar cahaya jatuh ke tanah. Betul, itu jatuh seperti setetes air mata jatuh ke tanah. Gaya pertama, Tempest of Hell menyerang dari tanah. Namun, gaya kedua hanya bisa digunakan saat seseorang berada di udara. Tubuh Huang Xiaolong melayang ke tanah setelah upaya pertamanya. Dia berdiri diam di tanah, mengingat gerakan dan bagaimana rasanya ketika dia meluncurkan string menggunakan air mata Asura. Dia berdiri di sana selama setengah jam lalu melakukan upaya keduanya. Kali ini, sinar cahaya dari pedang lebih lembut, seolah-olah tidak berbobot, mirip dengan setetes hujan. Setengah jam lagi telah berlalu sebelum Huang Xiaolong melakukan upaya ketiga. Dan seperti ketika dia pertama kali berlatih Tempest of Hell, setelah setiap upaya, dia akan berdiri diam selama setidaknya setengah jam sebelum mencoba lagi. Saat Huang Xiaolong membenamkan dirinya dalam latihan, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya saat tubuhnya melayang turun dari udara. Meskipun dengan latihan 1 hari, kekuatan serangan telah meningkat sedikit dibandingkan dengan yang pertama kali, ia belum mencapai penyelesaian kecil. Menurut ilustrasi, ketika air mata Asura menghasilkan suara tangisan, maka itu akan dianggap telah mencapai penyelesaian kecil. Sepanjang waktu saat Huang Xiaolong berlatih, Fei Hou berdiri diam di luar halaman kecil. Yang benar adalah, keterampilan pedang Asura dan cakar Asura eksklusif untuk mereka yang berlatih taktik Asura, oleh karena itu, Huang Xiaolong tidak khawatir Fei Hou maupun orang lain akan mencoba mempelajarinya secara rahasia.
Sama seperti Huang Xiaolong menyelesaikan latihan Thirst of Asura, suara langkah kaki bergema di luar halaman kecil. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa orang-orang yang mendekat adalah kakeknya Huang Qide, paman sulung Huang Ming, dan mereka ditemani oleh ayahnya, Huang Peng. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Babak 30, meninggalkan Huang Klan Manor. Ketika Huang Qide dan Huang Ming tiba di pintu masuk halaman kecil, Fei Hou mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan mereka, hanya Huang Peng yang diizinkan masuk. Ini menempatkan Huang Qide dan Huang Ming dalam posisi yang canggung. Keduanya ingin marah tetapi tidak berani menunjukkan kemarahan. Fei Hou memiliki ekspresi datar dan sikapnya tenang dan acuh tak acuh, terlepas dari senyum paksa di wajah Huang Ming, Fei Hou terus memblokir jalan mereka. Pada saat ini, Huang Peng pergi ke Huang Xiaolong dan berkata, "Xiaolong, apakah kamu akan membiarkan?" Huang Xiaolong mengangguk pada Fei Hou, dan ketika Fei Hou melihatnya mengangguk, dia meletakkan tangannya ke bawah, membiarkan Huang Qide dan Huang Ming memasuki halaman. Baru saat itulah Huang Qide dan Huang Ming merasa lega dan mereka mengangguk terima kasih, dengan senyum lebar di wajah mereka. Terutama Huang Ming, yang perilakunya sangat terhormat saat mereka berjalan ke halaman kecil Huang Xiaolong. "Untuk apa kamu datang?" tanya Huang Xiaolong dengan acuh tak acuh. "Jika aku ingat dengan benar, ini pertama kalinya kamu datang ke halaman kecilku ini, kan?" Sejauh yang diingat oleh Huang Xiaolong, kakeknya Huang Qide dan pamannya Huang Ming tidak pernah datang mengunjunginya di halaman rumahnya. Wajah Huang Qide dan Huang Ming menjadi merah karena malu, tapi untungnya, langit berubah gelap sehingga tidak jelas. "Xiaolong, kakek dan paman sulung kamu datang untuk mengundang kamu untuk bergabung dengan pesta tahun baru." Huang Peng melangkah dan berkata kepada putranya, datang ke Huang Qide dan penyelamatan Huang Ming. Setiap tahun selama majelis klan tahunan, setelah para murid bertanding pada hari pertama, sebuah perjamuan akan diadakan pada hari berikutnya. Huang Klan Manor akan mengadakan pesta besar untuk merayakan tahun baru. Selain para tetua, hanya murid terbaik dari 3 generasi yang paling berbakat yang dapat menghadiri pesta itu. Sejujurnya, Huang Xiaolong seharusnya menghadiri pesta tahun lalu ketika ia mengalahkan Huang Wei dan memenangkan acara, tetapi tidak ada yang datang untuk mengundangnya, dan seperti halnya Pulroh, kedua hak istimewa diberikan kepada Huang Wei. "Benar, Xiaolong, kami datang untuk mengundang kamu ke pesta itu." Huang Ming dengan cepat menindaklanjuti dengan wajah tersenyum seolah-olah Huang Xiaolong adalah Lord Manor Sulung, dan dia hanya seorang pelayan Huang Klan Manor biasa yang dikirim untuk mengundangnya. Meskipun Huang Qide tidak berbicara, dia masih mengenakan senyum yang mempesona. Diundang secara pribadi oleh kedua orang ini untuk bergabung dengan pesta akhir tahun adalah yang pertama sejak Huang Klan Manor didirikan. Dalam bertahun-tahun, hanya Huang Xiaolong yang mendapat kehormatan. Tapi, Huang Xiaolong menjawab dengan dingin, "Tidak, terima kasih, aku masih perlu berlatih." Senyum di wajah Huang Qide dan Huang Ming menegang. "Xiaolong kamu." Di sebelahnya, Huang Peng panik dan berkata, "Ayah, kamu tahu emosiku." Jawab Huang Xiaolong. Dalam situasi ini, Huang Peng tidak tahu harus berkata apa, anak lelakinya ini kadang-kadang bisa sangat keras kepala, dan begitu dia memutuskan sesuatu, baik dia maupun istrinya tidak bisa membuatnya berubah pikiran. Tetapi, Huang Qide menggerakkan tangannya ke arah Huang Peng dan dengan ekspresi tulus memandang Huang Xiaolong, dia berkata, "Xiaolong, apa yang aku lakukan di masa lalu adalah salah dan bias, tetapi aku harap kamu tidak akan membenci aku. Mulai sekarang, apapun yang kamu inginkan, selama kamu memintanya, aku akan setuju." Petik 2. Huang Xiaolong tetap tenang. Tentu saja, dia tahu mengapa kakeknya menurunkan dirinya untuk datang dan mengundangnya, bertindak sopan, itu semua karena bakat yang telah dia ungkapkan, dan fakta bahwa ada ahli Orde ke-10 akhir puncak di belakangnya. Kenapa lagi kakeknya merendahkan dirinya seperti ini? Huang Xiaolong tutup mulut dan tidak menjawab. Huang Qide tidak marah ketika melihat ini, tetapi menghela nafas dalam hatinya saat dia melanjutkan, "Ayahmu berkata bahwa kamu akan pergi untuk berlatih di luar setelah tahun baru." Huang Xiaolong melirik ayahnya, Huang Peng, dan ketika Huang Peng hendak berbicara, Huang Qide memukulinya. "Jangan salahkan ayahmu, aku tidak sengaja mendengarnya." Kemudian, nadanya tiba-tiba berubah, "Xiaolong, aku tidak berharap bahwa kamu akan memaafkan aku, tetapi kakek ingin kamu tahu, Huang Klan Manor dan aku akan selalu menunggu kamu kembali, dan Huang Klan Manor selamanya adalah rumahmu." Petik 2. Ekspresi Huang Qide menjadi sedikit sedih saat dia mengeluarkan botol giok kecil. Beberapa tahun yang lalu, kakek menyewa seorang alkemis untuk memperbaiki roh kelas 4 dan Dragon Tiger fundamental dan itu sangat bermanfaat dalam meningkatkan pertempuran Qi. Petik 2. Huang Ming terkejut ketika dia melihat ayahnya mengeluarkan fundamental Dragon Tiger dan itu adalah roh kelas 4 roh atas yang sangat langka. Ayahnya telah menyimpannya selama lebih dari selusin tahun, tetapi sekarang dia benar-benar memberikannya kepada Huang Xiaolong. A Great for Spirit dan Huang Xiaolong ragu-ragu sejenak sebelum dia menerima botol. Ketika Huang Qide melihat Huang Xiaolong mengambil botol itu, senyum cerah mekar di wajahnya, seolah-olah itu adalah Huang Xiaolong yang memberinya roh kelas 4 dan bukan sebaliknya. Tapi, ketika senyumnya paling menyilaukan, Huang Xiaolong memberikan botol itu kepada ayahnya yang ada di sampingnya. "Ayah, ambil Dragon Tiger fundamental dan ini." Seketika senyum cerah di wajah Huang Qide menghilang, dan baik Huang Ming maupun Huang Peng linglung. "Xiaolong, kamu tidak bisa." Huang Peng akan menolak ketika Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan berkata, "Ayah, kamu sekarang berada di puncak Orde ke-6 akhir dan membutuhkan Dragon Tiger fundamental dan ini lebih daripada aku. Jangan menolak lagi, ambillah." Dan seperti itu, Huang Xiaolong memberikan pelet yang sangat berharga. Huang Peng menerima botol batu giok dari putranya dengan ekspresi tak berdaya. Huang Xiaolong kemudian berbalik untuk melihat kakeknya yang tidak lagi tersenyum, dan berkata, "Kamu memberikannya kepadaku, dan aku memberikannya kepada ayah, kamu tidak memiliki masalah dengan itu, kan?" Oh,
Tidak sama sekali. Tidak ada bedanya jika ayahmu menggunakannya, semuanya tetap sama. Huang Qide menjawab sambil tersenyum tetapi hatinya meneteskan darah, roh kelas atas 4 dan Dia telah menyimpannya selama lebih dari 10 tahun. Beberapa saat kemudian, Huang Qide, Huang Ming, dan Huang Peng meninggalkan halaman kecil. Pada akhirnya, Huang Xiaolong tidak bergabung dengan mereka di pesta itu. Pesta diadakan di aula depan, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, itu adalah acara yang meriah, megah, dan meriah, tetapi entah bagaimana, Huang Qide, yang duduk di kursi utama, tidak merasakan kemeriahan sama sekali. Berbeda dengan keaktifan aula depan, halaman kecil Huang Xiaolong sepi. Huang Xiaolong duduk bersila di tempat tidur batu giok dingin, menjalankan latihan Asura Tactics untuk menyerap aura spiritual Netherworld saat memancar ke arahnya. Huang Xiaolong sekarang telah mencapai tahap kedua Asura Tactics. Menurut ilustrasi, ketika seseorang mencapai level tertinggi Asura Tactics, dia dapat membuka gerbang Asura yang terhubung ke Asura Realm. Tetapi dia tidak yakin apakah itu benar. 2 hari berlalu dengan cepat, dan tahun baru tiba. Tahun baru ini, halaman timur lebih semarak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan Huang Xiaolong menghabiskan waktu bersama orang tuanya, adik perempuannya dan saudaranya. Udara dipenuhi tawa. Karena Huang Xiaolong tahu, lain kali dia akan melihat orang tuanya, adik perempuan dan saudara laki-lakinya akan dalam setahun. Tahun baru datang dan pergi. Hari berikutnya, Huang Qide, Huang Ming, dan semua tetua Huang Klan Manor, dan pelayan rumah tangga berdiri di alun-alun sebelum pintu masuk utama Huang Klan Manor. Semua orang ada di sana untuk mengucapkan selamat tinggal pada Huang Xiaolong. Putranya akan melakukan perjalanan jauh, mata Suyan berbingkai merah saat dia memeluk Huang Xiaolong dengan erat. Kamu harus hati-hati saat bepergian. Bu, aku tahu. Mata Huang Xiaolong juga merah, dan dia dengan cepat berbalik dan pergi bersama Fei Hou. There are no more articles to read.